Halo, selamat sore. Shalom. Ada sukacita di sore hari ini? Joy. Sukacita. Yes. Nah, anak-anak di rumah karena ada sukacita di sore hari ini, Encik undang orang sama-sama berdiri sambil angkat pujian Selamat Sore Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga matahari dan sekali lagi. Terima kasih Tuhan telah menjaga doa buka oleh Filia Parbu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami anak sekolah Minggu Negeri Bitung akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi Filia Parbu mau berdoa. Sekarang orang tetap masih memuji Tuhan, masih tetap berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Satu dari kanan, satu dari kiri. Nah, anak-anak di rumah, silakan duduk. Duduk dengan manis, orang akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, orang angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Ku ingin
duduk manis. Selesai di Alkitab semua? Sudah? Duduk manis, orang akan mendengarkan cerita yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Rumondor MTH. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab yang tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang menjadi ayat hafalan bagi adik-adik adalah Keluaran pasal 18 ayat 7a yang berkata, Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya. Sekali lagi ayat hafalan yaitu Keluaran pasal 18 ayat 7a. Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja adik-adik mau ya mendengar cerita, ya, cerita Alkitab. Dan tentu saja Bapak Pendeta memberi apresiasi atau salut kepada adik-adik yang antusias atau yang semangat sukacita untuk datang dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam persekutuan yang beribadah seperti ini. Dan kita harus sungguh-sungguh ya mengikuti ibadah ini supaya kita layak dan berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang adik-adik, Bapak Pendeta minta siapa yang mau menyanyi
yang mau memuji Tuhan? Angkat tangan. Ya, bagus. Ya. Dan Bapak Pendeta berterima kasih, bahkan memberi apresiasi ya kepada anak-anak yang mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan apakah lewat nyanyian atau lewat puisi atau lewat membaca Alkitab dan lain-lain. Nah, adik-adik, semua puji-pujian atau puisi atau membaca Alkitab adalah merupakan bentuk penghormatan kita kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya terus menyertai dan melindungi bahkan memberkati kita. Nah, adik-adik, memberi hormat kepada Tuhan dan sesama manusia adalah satu hal yang penting. Cerita Alkitab hari ini adik-adik mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menghormati orang tua. Ya, semuanya duduk manis. Mari kita mendengarkan cerita ini. Nah, ceritanya adalah bahwa Yitro yang adalah mertua atau papa mantu daripada Musa ya bertanya kepada Sipora, "Sipora anakku, apakah engkau sudah mendengar berita tentang Musa?" Lalu Sipora bilang, "Ayah, berita apakah itu?" Sipora istri Musa itu cemas. Dan lalu Yitro, mertua Musa, menjelaskan bahwa berita yang ayah bawa itu kepadamu adalah berita yang bagus, kabar baik. Lalu tenanglah hati daripada Sipora. Lalu Yitro bilang, "Janganlah gelisah Sipora, karena Musa yang memimpin orang-orang Israel atau umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dalam perjalanan dan mereka selamat." Lalu Sipora bilang, terpujilah nama Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Dan kemudian dia pun memanggil kedua anaknya yang bernama Gersom dan Eliezer untuk datang berkumpul. Ya. Dan sekarang Yitro bilang kepada kedua cucunya, ya, kepada Gersom dan Eliezer, "Mari kita bersiap-siap untuk menjumpai ayah kalian di gurun pasir, di padang gurun." Ya. Lalu kedua cucunya itu, Gersom dan Eliezer, bersiap-siap beserta Sipora, istri Musa, dan Yitro, mertuanya. Mereka bersama-sama pergi ke padang gurun menjumpai Musa. Lalu ketika Yitro, Sipora, dan kedua anak mereka, Gersom dan Eliezer, datang ke padang gurun itu, Musa sujud
dan memberi hormat kepada Yitro mertuanya itu. Lalu kata Musa kepada Yitro, "Ayah, saya berterima kasih karena telah membantu aku untuk menemani istri dan memperhatikan kedua anakku sehingga aku dapat melaksanakan tugas ini dengan baik." Jawab Yitro mertuanya itu, "Iya, sama-sama anakku Musa. Aku senang karena kamu melaksanakan tugas dengan baik." Musa pun mendekati Sipora istrinya dan berkata, "Terima kasih istriku, karena engkau telah menjaga dan mengurus anak-anakku selama aku tidak bersama-sama dengan kamu." Dan dengan senyum juga Sipora menjawab, "Ini juga karena doamu, Musa, sehingga kita semuanya selamat sampai saat ini." Lalu kemudian Musa mendekati kedua anaknya, yaitu Gersom dan Eliezer. Dan dengan tersenyum dia berkata kepada kedua anak itu, "Kalian berdua benar-benar anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Ayah bangga kepada kamu, anak-anakku." Dan kedua anak itu berkata, "Terima kasih ayah." Jadi keluarga Musa ini adalah keluarga yang saling menghargai, keluarga yang saling menghormati, sehingga mereka hidup rukun dan damai serta diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang Pak Pendeta mau tanya. Pertama, siapa nama istri Musa? Coba, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, betul, Sipora namanya. Pertanyaan kedua, siapa ayah mertua Musa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, betul, Yitro. Dan pertanyaan ketiga, siapakah kedua anak daripada Musa? Coba, yang satu siapa? Benar, Gersom. Yang kedua siapa? Iya, benar, Eliezer. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, entah kakek, nenek, entah paman, bibi, atau om, tante, ya, apalagi ayah dan ibu, orang tua kita, atau kakak, ya, siapa saja kita harus hormati. Apakah sesuatu yang besar atau kecil, yang mahal atau murah, berharga atau tidak berharga, kita orang harus menghormatinya, menghargainya. Ucapan terima kasih adalah bentuk penghormatan yang dapat kita berikan. Misalnya, jangan lupa berterima kasih kepada mama yang telah memasak masakan untuk kita orang makan. Jangan lupa berterima kasih kepada ayah atau papa kita karena papa sudah membayar uang sekolah kita. Dan lain sebagainya.
Tuhan Yesus juga ketika suatu waktu dicari-cari oleh mama dan papanya, maka ketika mereka menemukan dia di bait Allah di Yerusalem, ia tetap menaruh rasa hormat kepada ayah dan ibunya. Meskipun ayah dan ibunya sempat cemas, sempat merasa bimbang, bingung, mana ini anak. Nggak tahu sudah tinggal di Yerusalem, di bait Allah. Walaupun memang sedikit ada protes, tetapi ia tidak melawan. Kemudian ia ikut pulang bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Nah, itulah cerita Alkitab yang saat ini Pak Pendeta boleh ceritakan kepada adik-adik semuanya. Yang penting di sini adalah bahwa selaku anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya, menghormati orang tua. Sebab di hukum yang kelima, di dalam dasar titah atau 10 hukum Allah, apa dikatakan di sana? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Dan itulah hukum yang kelima dalam hukum Musa yang harus kita taati, harus kita turuti. Amin. Nah, anak-anak, tadi so dengar cerita. Di mana kok tadi udah baca? Nah, Keluaran 18 ayat 1 sampai 7. Bapak Pendeta tadi ada cerita tentang Musa. Tentang siapa? Musa. Itu Musa, suatu keluarga yang kecil tapi dorang diberkati oleh Tuhan. Dorang saling mengasihi, saling baku-baku dengar. Nah, adik-adik di rumah, jadilah seperti keluarga Musa. Orang mesti dengar pak orang tua, mesti hormati pak orang tua, pak mama, papa. Kalau nggak ada mama, siapa mau cuci tuh baju? Siapa mau memasak di rumah? Kalau nggak ada papa, siapa mau cari doi, mau bayar uang sekolah, mau beli baju. Nah, jadi anak-anak di rumah, orang harus bersyukur kepada Tuhan. Orang punya mama dan papa yang baik. Sekarang orang akan memberikan persembahan dan lagu. Kita angkat lagu bersyukur kepada Tuhan. Tadi orang so bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, orang so kasih persembahan. Sekarang orang mau doa umum. Jangan baku kore dengan teman-teman di sini. Dari orang mau berdoa, berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi orang harus sopan. Nah, doa umum akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan jualah
yang telah menyertai kami anak-anak-Mu untuk sesaat lamanya kami boleh bersama-sama dalam persekutuan yang beribadah. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh beribadah. Di dalamnya memuji Tuhan, di dalamnya kami mendengar sapaan kebenaran firman, juga kami berdoa dan memberi persembahan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menghormati dan menghargai siapapun juga yang lebih tua daripada kami. Tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan. Karena orang tua kami, ayah ibu kami, mengasihi kami di dalam Tuhan. Sehingga sudah pasti keinginan daripada orang tua, keinginan daripada ayah dan ibu kami adalah bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat beribadah, yang menghormati orang tua, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi harapan daripada orang tua di masa yang akan datang. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, Tuhanlah yang akan terus menyertai anak-anak dalam segala studi, dalam mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan benar, meskipun hanya bersekolah melalui daring atau luring. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai semangat dan sukacita. Orang tua juga yang memberi bimbingan, pengajaran, nasihat, melatih, membekali, memperlengkapi, pendeknya mendidik anak-anak dengan optimal, dengan giat, sukacita, dengan semangat, maka diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan kami khawatir tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang ekonomi rumah tangga, tentang hubungan cinta kasih di dalam kehidupan keluarga, tentang masa depan daripada anak-anak, tentang studi mereka. Tuhan, jangan biarkan kami khawatir, tetapi beri kami semangat sukacita dalam mempersiapkan anak-anak kami demi keberhasilan masa depan mereka. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami, gereja dalam segala tugas tanggung jawab secara organisatoris, Tuhanlah yang akan menyertai. Pakai semua pelayan khusus mulai dari Syamas, Penatua, para pendeta, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat kuasa kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, mohon ampun segala salah dan dosa kami. Tuhan, dengar dan jawablah doa-doa kami yang dapat kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa demikian. Ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, orang semua tutup ini ibadah. Kunci jemput, Laskar Kristus. Siap.
Ulangnya dapat dengar Laskar Kristus? Siap. Orang mau tutup ini ibadah. Orang angkat satu pujian Tuhan mengasihi anak-anaknya dan doa tutup oleh Octavia Kahiki. Nah, anak-anak di rumah, tibalah saatnya orang akan berpisah. Jangan lupa minggu depan hari Senin jam 4 sore di ASM Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1 dengan pengeras suara. Dan anak-anak jangan lupa pakai masker. Kalau orang mau keluar, cuci tangan dengan sabun, dengan bersih, dengan air yang mengalir. Dan jaga jarak sambil berdoa. Shalom, selamat sore. Dadah.